Oke, baik. Selamat sore semuanya. Saya pikir karena sudah semuanya, hampir semua sudah join di kelas, mudah-mudahan ya. Sekitar 80-an kita mulai saja. Jadi, untuk kemarin kelas B, A, E, F, nanti saya akan langsung berikan tugasnya hari ini juga untuk terkait tentang karena kita tidak jadi ketemu di kelas ya. Nah, kemarin ada pemilihan rektor itu. Terus untuk kelas semuanya, hari ini kita akan menuju ke pembahasan objek dan kelas. Jadi selama ini mungkin kalian sudah melangsungkan pemrograman OOP, ya, tugas-tugas kemarin itu ya di Java itu. Tanpa sadar dengan input-output sudah ada proses pembentukan objek dan kelasnya. Namun, itu mungkin kalian copy dari internet dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalian belum paham tuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan objek, yang dimaksud dengan kelas itu sendiri, apa saja sih bagian-bagiannya. Nah, itu yang penting untuk kita bahas kali ini. Nah, mungkin slide-nya tidak terlalu banyak, mungkin nanti kalian akan langsung mempraktekkan. Jadi saya berharap untuk apa namanya? Mungkin tugasnya bisa diselesaikan di minggu ini juga. Nanti saya akan berikan materi, lalu kalian langsung up tugasnya di Google Classroom ya. Oke, langsung saja ke materinya. Saya pikir supaya tidak terlalu lama. Dan ini juga teman-teman juga terlihat sudah mulai banyak ya. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Jika sudah terlihat, nah kalau dibesarkan kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Baik, kelas dan objek ya. Kelas dan objek, CP-nya di sini adalah mampu merancang atau mengembangkan perangkat lunak dari sudut pandang berorientasi objek. Terus dari sini, nah seperti yang pernah diajarkan kemarin ini refreshment aja. Refreshment aja, jadi kelas merupakan inti dari pemrograman Java. Kalau kalian lihat sebuah mobil, yang namanya sebuah mobil itu berangkat dari blueprint. Jadi ada blueprint dari bagaimana mobil akan dibuat nantinya. Ya, ya jadi dia merupakan blueprint bagaimana mobil itu akan dibuat nantinya ya. Nah, itu akan terdiri dari objek-objek satu, 2, dan 3. Kalau kalian lihat di sini, eh, tentu ada gambarnya. Jadi ada gambarnya dari sebuah mobil itu terdiri dari tampak depan, atas, ada pintu di setiap sisinya, ada kaca di bagian depan, bagian belakang, ada roda. Nah, kelas itu interpretasinya juga seperti itu. Jadi dia merupakan kerangkanya yang nanti dieksekusi sebenarnya itu adalah sebuah objek. Makanya ketika kalian kemarin ada kelas scanner new. Nah, itu ciri-ciri. Kalau sudah ada tanda kata new, itu artinya kita sedang membuat objek dari kelas scanner.
kelas scanner, di mana kelas itu akan membuat sebuah objek. Nah, kalau objek, datanya itu sudah ada, datanya itu sudah terisi. Apa datanya? Ya tergantung inputan dari si user kalau scanner kemarin. Nah, kalau di sini ya kelas itu ya seperti ini, blueprintnya. Nah, objek-objeknya ini adalah sudah bagian-bagian mobilnya. Mungkin objek satu ini warnanya ini, objek dua apa bedanya, objek tiga, dan seterusnya. Dia ada perbedaan di setiap objek tersebut. Jadi, setiap konsep kasus pemrograman akan diimplementasikan ke dalam Java harus dibungkus dalam sebuah kelas. Ya, karena dia pemrograman OOP murni, semua harus ada di dalam sebuah kelas. Nah, contoh lagi, kita punya sebuah kelas di mana kelas itu berisi name of person, skin color, gender, dan juga beberapa aktivitas. Contohnya dia bisa berjalan, bersuara, memakan, dan lain sebagainya. Nah, kalau objek P2 itu, sorry ini harusnya P1 dan P2 ya. Ini harusnya P1 dan P2. Jadi yang pertama itu name-nya adalah pretest, skin color-nya white, gendernya male. Jadi objek P1 itu adalah si pretest dengan skin color white. Ya, kalau yang nomor dua itu adalah female, name-nya adalah Rani. Sama, bisa ngapain dia? Oh, dia juga bisa makan, sama, bisa makan. Cuman, mungkin kadar makannya si Rani tidak sebanyak si Pritus ini, karena si Pritus adalah seorang cowok. Nah, jadi analoginya seperti ini. Nah, bagaimana nanti kita bisa melakukan proyeksi ke dalam sebuah OOP? Nah, sini kalau kita lihat, gampangnya seperti tadi adalah kelas itu adalah cetak biru, prototype, atau kerangka di mana kita mendefinisikan saja dulu variabel atau data atau metode-metodenya secara umum dari sebuah objek tertentu. Nah, kalau sudah masuk P1 atau wilayah P1 dan P2, itu artinya dia sudah masuk ke wilayah tertentu. Jadi, sudah tidak umum lagi dia. Jadi, sudah masuk ke wilayah tertentu. Sehingga yang kita lakukan selanjutnya adalah tinggal mengeksekusi atau melakukan proses saja. Sama, yang di atas itu adalah kelas girl. Kelas girl kita lihat objeknya ada yang seperti ini rupanya. Oh, sama-sama memiliki tangan, sama-sama memiliki kaki, ada rambutnya. Cuman yang ini ditutup, ada yang ini rambutnya hitam, ada rambutnya kuning, coklat, dan lain sebagainya. Ada yang menggunakan dress, ada yang menggunakan casual, ada yang berpakaian sopan, gitu seterusnya. Nah, kalau yang cewek memandang boy kelasnya, ada yang pakaiannya resmi, santai, ada juga yang eh, sangat-sangat santai. Jadi seperti itu. Kelas boy ya objeknya yang ini, 1, 2, 3, 4 ini. Kalau kita mau create objek ya tinggal create dengan kata kunci new nanti. Nah, sekarang kalau di Java gimana? Kalau di Java gimana? Ya, kita tinggal buat kelas, nama kelas, tipe data 1, tipe data 2, sampai tipe data ke N. Tipe data metode daftar parameter. Nah, lalu sini kode untuk parameter. Parameter. Lalu tipe metode 2 dan seterusnya. Daftar parameter kalau ada parameternya. Dan seterusnya. Jadi standarnya begitu. Sama seperti kelas girl tadi, dia memiliki apa? Warna rambut, habis itu pakaian yang dikenakan, tinggi badan. Lalu metodenya apa? Lalu metodenya bisa berjalan. Metode yang kedua bisa makan. Makannya seberapa? Apakah 500 gram? Apakah berjalannya kecepatannya sekian? Dan lain sebagainya. Tergantung apa yang ingin kalian definisikan. Kalau kalian ingin mendefinisikan sebuah program tentang lari, itu misalkan, ini saya mau bikin sistem tentang bagaimana mengukur lari. Oh ya udah, berarti nanti si objek yang menggunakan jam smartwatch, misalkan smartwatch-nya, dia diukur apa? Berat badannya berapa, koordinat awalnya berapa, lalu masukkan koordinat akhirnya nanti. Nanti outputnya apa? Ada metode mengukur pace dan lain sebagainya. Jadi itu contoh dari pembuatan kelas.
Nah, ini tutorialnya nanti saja. Nah, gampangnya begini. Jadi kita bikin public class kotak. Ada double panjang, double lebar, double tinggi. Nah, kalau di sini ini sudah bisa disebut kelas bisa. Hanya saja kelas ini tidak bisa diapa-apain. Ini kelas yang bertujuan hanya untuk apa namanya? Menyimpan sebuah variabel. Jadi public class kotak. Jadi kata kuncinya public class kotak sama seperti tadi. Kelas sama seperti tadi ya. Kelas, nama kelas, nama kelas, kurung korowal, lalu tipe datanya seperti apa. Public ini adalah orientasi kepemilikannya, itu adalah dia bersifat public atau accessible-nya public. Lalu kelas, ini adalah kata kuncinya, bahwa ini adalah sebuah kelas, nama kelasnya seperti ini. Nama kelas biasanya selalu diawali dengan huruf besar di atas, di depannya. Double, panjang, double lebar, double tinggi. Nah, ini adalah 3 variabel yang dimiliki oleh kelas kotak. Dengan kata lain, kotak itu pasti memiliki panjang, pasti memiliki lebar, dan pasti memiliki tinggi. Ya. Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan di sini? Public class demo kotak satunya. Perhatikan ya, demo kotak 1. Jadi, di sini double volume. Ya, double volume. Ini public class demo kotak 1. Tapi di dalamnya ada fungsi main. Kalian lihat sendiri. Ya, di dalam demo kotak 1 ada fungsi main. Nah, di sini double volume. Kotak K sama dengan new kotak. Ulang. Kotak K sama dengan new kotak. Ini adalah proses untuk membuat objek yang namanya K. Si K ini merupakan objek yang akan dibentuk kelas kotak. Masih ingat kelas kotak yang tadi? Kelas kotak yang tadi yang pertama kali itu. Lalu, jadi nama kelas, lalu spasi nama objek, sama dengan new. Ini adalah kata kunci untuk membuat kelasnya. Lalu diikuti dengan nama kelas atau konstruktornya. Nah, ini konstruktornya ini tujuannya ada banyak. Nanti kita lihat tujuannya. Jadi, begitu K ini sudah dideklarasikan atau sudah definisikan, sudah diinstansiasi orang bilang, sudah merupakan sebuah objek dari kelas kota, maka K bisa mengakses K panjang, K lebar, dan K tinggi. Ya, K panjang, K lebar, K tinggi. K ini siapa? Dulunya nggak ada siapa-siapa, tapi dia adalah tipe objek dari si kotak dan sudah didefinisikan menjadi sebuah objek kotak sehingga dia bisa mengakses panjang, lebar, dan tinggi. Didefinisikanlah ada 4, 3, dan 2. Sehingga di sini volume bisa dihitung melalui K panjang, K tinggi, dan K lebar. Sistem outprint volume kotak sama dengan volume. Hasilnya adalah 24. Pak, di mana tadi dapat K panjang, lebar, dan tinggi? Ini dia. Ini kan kelas kotak. Tadi didefinisikan, tadi kita membuat sebuah objek namanya K. Kotak K sama dengan new kotak dalam kurung. Ya, itu adalah proses pembuatan instan atau proses pembuatan objek. Ketika K sudah dianggap atau sudah merupakan objek dari sebuah kotak, maka dia bisa menggunakan panjang, dia bisa menggunakan lebar ini, dia juga bisa menggunakan tinggi. Ketika ada kelas manusia dan objek baru manusia dibentuk, maka dia bisa dibuatkan namanya, dia bisa dikasih berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, dan seterusnya. Ini kebetulan sebuah kelas yang hanya memiliki variabel. Bisa saja nanti lengkapnya sebuah kelas memiliki metode. Bisa nggak nanti K-nya mengakses metode? Ya bisa, karena dia merupakan sebuah objek dari kelas kotak.
metode 1, metode 2, dan seterusnya. Jadi dia punya akses akan hal tersebut. Clear ya? Oke, sampai di sini eh, bisa dipahami dulu. Yang penting kalian paham dulu di sini. Jadi K itu adalah sebuah objek dengan nama K. Ya, ini dengan nama K. K akan bisa mengakses panjang, lebar, dan tinggi. Karena kebetulan di sini hanya ada sebuah variabel, maka yang bisa diakses ya cuma 3 itu saja. Variabel-variabel saja. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami. Bila tidak silakan angkat tangan, masih bingung silakan karena konsepnya dimulai dari sini. Semua konsep dari OOP itu dimulai dari sini. Silakan. Apakah bisa dilanjutkan? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Oke. Kita clear di situ. Nah, kalau clear di situ, sekarang kembali ke sini lagi. Coba kalian perhatikan. Di sini saya memiliki sebuah function. Ini sebentar ya. Ini bisa dihilangkan kayaknya. Mm-mm. Nah, saya memiliki demo kotak 2. Saat ini saya memiliki demo kotak 2. Demo kotak 2. Ada function main juga, public static void main. Void. Lalu ada double volume 1, volume 2. Kotak K1. Ya, ingat ini adalah kotak. New kotak K1. Nama objeknya adalah K1. Lalu kotak K2 sama dengan new kotak. Lalu di sini K1 panjang, lebar, tinggi sama dengan sekian. K2 panjangnya adalah sekian. Volume K1 sama dengan bla 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 sama seperti tadi. Nah, lalu apa yang terjadi? Padahal sama-sama mengakses kotak, namun K1 adalah sebuah objek tersendiri, K2 adalah objek tersendiri, sehingga hasil volumenya pun berbeda satu dengan yang lainnya. Ini artinya setiap objek atau instan dari suatu kelas itu akan memiliki salinan datanya sendiri-sendiri. Artinya, kalian membuat kelas, oke, dia akan diblok sebuah eh, apa namanya? Dia akan dibuat sebuah blueprint bahwa nanti akan ada double 3, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ketika orang membuat kelas, jadi ketika orang membuat kelas, apapun yang ada di dalam, ketika orang membuat objek, nah dalam konteks ini adalah K1 dan K2, maka semua yang berhubungan dengan objek dari kelas tersebut, metodenya, variabelnya, itu harus diblok dalam sebuah memori. Nah, karena di sini ada 2 buah
objek yang ada, K1 dan K2. Jadi setidak-tidaknya si memori di dalam komputer itu harus diblok sebanyak double kali 6. Kan ada 6 buah double, yaitu panjang lebar tinggi dan panjang lebar tinggi. Sehingga kalau ini dikalikan, dia punya rekamannya masing-masing. Ini 24, ini adalah 120. Sehingga tidak saling tumpang tindih. Walaupun kelasnya satu, tapi objeknya banyak. Objeknya ini masing-masing punya apa namanya? Objeknya masing-masing punya eh, penyimpanan terhadap dirinya. Jadi itu, oke? Saya pikir itu clear. Lalu sekarang terkait referensi. Nah, apa sih itu sebenarnya referensi? Apa sih itu sebenarnya referensi itu? Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ada public static void main kotak K1, K2. Ini boleh nggak dibuat seperti ini? Boleh. Ini artinya K1 dan K2 ini bertipe variabel sebuah kelas yang namanya kotak. K1 sama dengan new kotak. Lalu K2 sama dengan K1. Oke, sini akan lebih sedikit tricky. K1 kita kasih 4, 3, 2. Ini yang kita sebut sebagai referensi. Variabel K2 akan berperan sebagai referensi ke objek yang sedang ditunjuk oleh K1. Jadi K2 ini dia akan berperan sebagai referensi ke objek yang sedang ditunjuk oleh K1 itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga tak perlu kita definisikan 432 untuk si K2, dia sudah langsung memiliki nilai yang sama. Karena sebelum dia sebelum dia diassign, dia sudah ditunjuk bahwa K2 itu nanti akan sama dengan K1. Jadi, apa yang terjadi di K1 akan terus terjadi di K2. Karena kita sudah set K2 sama-sama merupakan variabel dari eh, kelas kotak, nanti dia akan diset akan selalu sama dengan si K1 tersebut. Oke, jadi itu. Nah, lalu demo referensi yang kedua. Sama seperti tadi, K1 sama dengan new kotak. K2 sama dengan new K1. Ya, K1 sama dengan new kotak, K2 sama dengan new K1. Nah, kalau kalian lihat di sini, K1 kita kasih panjang kali lebarnya sekian. Lalu kita hitung volumenya. Sama-sama 24 hasilnya. Bisa dilihat di sini dulu. Lalu, K1 sama dengan new kotak. Jadi K1-nya diulang. K1-nya diulang. Yang tadi itu dianggap dihilangkan. Lalu K1 kita kasih 6, 5, 4. Apakah K2 akan berubah? Karena di sini K2 sama dengan K1. Tidak berubah. Kenapa? Karena dia mengulang menjadi sebuah objek baru. Sedangkan K2 yang ini, K2 yang ini tetap acuannya dia adalah referensi K1 yang awal. Sedangkan K1 yang baru itu tidak pernah lagi didefinisikan bahwa K2 adalah sama dengan K1. Kecuali kalian definisikan lagi K2 sama dengan K1 di sini, baru dia akan menuju ke K1 yang ini. Jadi seperti itu. Oke, pada saat memasukkan variabel ke objek, salah satu variabel referensi lain, maka sebenarnya kita tidak membuat salinan objek, melainkan hanya membuat salinan referensi. Jadi referensi tadi dia nunjuknya ke objek K1 yang di depan. Nah sekarang ada objek dengan nama yang sama, K1 juga, tapi dia memiliki slot yang berbeda. K2 tidak lagi menunjuk ke K1. Tidak lagi, K2 tidak sedang menunjuk ke K1 yang dibuat baru, tapi tetap menunjuk ke K1 yang telah dibuat sebelumnya. Jadi seperti itu. Oke, itu kira-kira sifat-sifatnya. Jadi ada referensi, modelnya seperti itu.
ada bagaimana dia berhubungan dengan data, dan lain sebagainya. Oke, kelas berisi kumpulan data dan metode yang selanjutnya akan saling bekerja sama dengan melakukan tugas-tugas spesifik tertentu sesuai dengan perilaku dari objek yang dimodelkan. Oke, gampangnya metode itu dibagi dua. Jadi ini kalian sudah sering gunakan di pemrograman atau function kemarin. Itu ada method void dan non void. Jadi akan selalu ada tipe nama metode dan daftar parameter kode yang akan dihasilkan. Nah, kalau kalian lihat tipenya apa, daftar parameternya kalau ada apa, lalu kode yang akan dihasilkan apa. Nah, apa itu void dan non void? Nah, kalau yang void itu metode yang tidak mengembalikan nilai. Sedangkan non-void itu pasti mengembalikan nilai. Ciri-cirinya adalah ada return-nya. Nah, kalau kita void, berarti selesai di metode itu. Kalau non-void, dia akan mengembalikan sebuah nilai. Oke, contoh metode yang tidak mengembalikan nilai atau void ya. Nah, kalau di sini kalian lihat ciri-cirinya, tidak ada sesuatu return value, return X gitu nggak ada. Nah, sehingga dia harus diisi void. Ya, dia public class kotak 2. Di public class kotak 2 ini ada double tinggi dan juga ada void cetak volume. Void cetak volume itu langsung dia sistem out println panjang lebar kali tinggi. Artinya, siapapun yang memanggil nanti cetak volume, langsung dia mendapatkan hasil volume kotak sama dengan sekian. Ya, jelas ya. Jadi ada double lebar panjang tinggi. Nanti siapapun yang merupakan objek OBJ dari ini, ketika dia mengakses panjang, dia bisa mengakses lebar, dia juga bisa mengakses tinggi. Lalu ketika dia memanggil cetak volume, maka hasilnya adalah langsung seperti ini. Oke, jadi ada wajib kita gunakan eh, metode void itu sendiri. Nah, ini contohnya demo metode 1. Ini kelas publiknya, lalu ada fungsi main. Nah, ini adalah K1, K2, dan K3 merupakan objek yang bertipe kotak 2. K1, K2, K3, new, new, dan new dari kotak 2. Masing-masing memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pada saat kita mengakses metode yang void, jadi langsung aja cetak volume. Pak, kan tidak perlu lagi mengirimkan parameter 8, 7, dan 6 ini, Pak. Biasanya kalau dulu saya mengirimkan 8, 7, dan 6. Tidak perlu. Karena kita sudah memberikan nilai kepada K1 panjang, K1 lebarnya 432, K2-nya 654, K3-nya adalah 876. Ya, sekarang tinggal mengambil cetak volume. Cetak volume ya sudah otomatis panjangnya si K3 berapa, panjang lebarnya berapa, tingginya berapa, begitu juga untuk K2 dan K1 itu sendiri. Sehingga volume kotak bisa langsung kita definisikan. Oke, silakan dicermati dulu codingnya. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan. Oke, ada pertanyaan? Silakan tentang metode. Jadi ada metode seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, pastikan kalian memperhatikan ya, karena rencananya saya di hari ini tugas personal nanti muncul dikumpul saat ini juga. Oke, maksudnya hari ini yang dikumpul ya. Nah, saya ingin kalian langsung mempraktekannya. Oke, oke.
Kalau tidak, saya next. Oke, metode non-void. Nah, bagaimana dengan metode non-void? Nah, ini sini akan ditunjukkan oleh kotak 3, public class kotak 3. Nah, di sini, nah, ciri-cirinya apa sih, Pak? Ada tipe data, nggak ada void-nya, tapi ada tipe data di depan nama metodenya. Double fall sekian, panjang kali lebar kayak gini. Return fall. Fall itu adalah sebuah atau sesuatu. Jadi dia pasti mengembalikan sesuatu. Sesuatunya adalah pasti sesuai dengan tipe data yang ada pada sebuah metode tersebut. Volume ini adalah sebuah double, betul, double fall. Nah, lalu di return nanti dengan double. Nah, saya pikir itu sudah sebenarnya di eh, S1 ya. Oke, boleh nggak Pak eh, kita pakai tipe data yang lain? Boleh, asal kompatibel. Kenapa harus kompatibel? Kalau di sini double, kalian di sini buatnya integer, ya nanti dikirimkannya nanti bisa double ke integer, cuman dia tidak ada komanya nanti. Jadi hati-hati saja. Kan lebih baik pastikan ini sama dengan apa yang akan kita kirimkan. Kalau memang kita ingin mengirimkan suatu double, ya udah pakai saja di sini double. Jadi seperti itu. Oke, apa yang terjadi? Nah, sama seperti tadi, kotak satu K2, K3. K1, K2, K3 didefinisikan sebagai objek dari kelas kotak 3. Ya. Lalu ya tinggal dipanggil K1 hitung volume. Nah, perbedaannya di sini sistem outprintlnnya. Karena di sini kita akan hanya mendapatkan sebuah variabel double. Jadi bukan langsung diselesaikan di sana. Jadi K1 hitung volume, K3 hitung volume. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi itu adalah metode non-void. Ya, tipe datanya harus kompatibel. Terus bagaimana kalau sebuah metode itu ada parameternya, Pak? Oh ya udah, di sini sama seperti biasa kita akan demonstrasikan dengan public class kotak 4. Nah, di sini void isi data. Ya, void isi data double P double L double T. Ya, double P double L double T PLT. Double hitung volume. Nah, di sini kebetulan fungsi yang berparameter itu adalah void. Ada double P, double L, double T. Tujuannya apa? Ya, tujuannya pada saat kita ingin, ini tergantung ya, eh, kalian inginnya membuat gayanya seperti ini boleh, gaya yang seperti tadi juga boleh, terserah kalian aja, yang penting logikanya masuk gitu. Ya berarti kalau variabel isi data, berarti kita akan mengirimkan parameter di dalam sebuah metode, gitu aja. Di sini diisinya double P, double T. Nah, kebetulan metodenya adalah isi data, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menginisialisasi nilai dari sebuah panjang, lebar, dan tinggi. Jadi seperti itu. Oke, cara penulisannya beda, tapi tujuannya sama. Sama nggak ngitung volume sama. Nah, kalau kalian lihat di sini, kotak 4. Nah, tadi kan kotak 4 menjadi wakil. Nah, public class demo 3, kotak 4K, new kotak 4. Isi data K sama dengan isi data 4, 3, 2. Sama-sama. Kehadiran sebuah objek mengakses metode isi data, di mana isi data memerlukan sebuah parameter, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Maka langsung kita hitung volumenya bisa dihitung. Nah, ini sama dengan apa yang kalian pelajari di C, bahasa C. Sama ini. Cuman bedanya di sini, nih, ada proses dot ini. Jadi K dot isi data. Jadi objek yang bisa mengakses sebuah metode. Jadi seperti itu.
Ya, sama. Oke. Nah, sekarang konsep dari konstruktor. Oke, konsep dari konstruktor. Double panjang kali lebar kali tinggi. Konstruktor. Oke, konstruktor. Ingat namanya adalah konstruktor. Konstruktor itu apa sih sebenarnya, Pak? Kalau konstruktor itu dibilang itu adalah sebuah metode khusus yang didefinisikan dalam kelas yang akan dipanggil secara otomatis setiap kali proses instansiasi objek. Ingat nggak kalian pada saat orang membuat objek, kan kotak, seperti tadi, kotak, K sama dengan new, kan gitu, sama dengan new, kotak, kan begitu, kotak, dalam kurung, kan begitu, titik, koma. Nah, kotak ini adalah nama kelasnya, ini adalah nama objeknya, new ini adalah kata kuncinya, kotak dalam kurung ini adalah konstruktor. Sebenarnya kita sedang memanggil ini. Nah, Pak, kok dari tadi nggak ada ya? Dari contoh-contoh di depan nggak ada? Ya, itu boleh ada atau boleh tidak. Artinya, kalau tidak ada, artinya konstruktornya tidak melakukan apa-apa. Ya, konstruktor tidak melakukan apa-apa. Biasanya, tujuan dari konstruktor itu apa sih, Pak? Tujuan dari konstruktor, ketika kalian membuat objek, supaya dia secara otomatis kita ingin melakukan sesuatu pada saat kita melakukan objek, atau membuat objek, atau melakukan proses instansiasi. Itu tujuannya. Apa maksudnya, Pak? Artinya, kalau kita mendefinisikan lagi sebuah konstruktor di dalam sebuah kelas itu, artinya kita ingin melakukan sesuatu. Contoh, kalau di sini kita ingin mengisi secara otomatis panjang, lebar, dan tingginya adalah 4, 3, dan 2. Berarti setiap K nanti yang dibangun berdasarkan kotak 5, otomatis panjang, lebar, dan tingginya dia adalah 4, 3, 2. Gampangnya bilang, konstruktor itu akan menjadi proses inisialisasi awal bagi setiap objek yang baru dibuat. Bayang ya? Jadi, eh, kotak K sama dengan new kotak dalam kurung. Itu sebenarnya sudah memanggil konstruktor. Hanya saja konstruktornya tidak ada, sehingga tidak terjadi apa-apa. Kalau sekarang di sini kotak 5 K sama dengan new kotak 5 dalam kurung. Karena konstruktornya didefinisikan di dalam kelas, sehingga nanti begitu ada K yang dibuat dari objek kotak 5, dia bukan harus, pasti memiliki panjang 4, lebar 3, dan tinggi sama dengan 2 pada saat begitu objek itu dibuat. Gitu. Nah, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Nah, ini ciri-cirinya itu. Kalau metode biasa kan itu. Nah, konstruktor kan metode khusus, sehingga nama konstruktornya itu pun harus sama dengan nama kelasnya. Konstruktor tidak memiliki nilai kembalian ataupun tidak memiliki void juga, bukan juga bertipe void, ya. Tapi dia adalah metode khusus. Nggak ada nilai kembalian. Pokoknya yang kita lakukan di sana adalah mendefinisikan sesuatu atau apapun yang ingin kita lakukan saat begitu objek dibentuk. Nah, contohnya ini. Kotak 5, K1, K2. K1 sama dengan new kotak 5. K2 sama dengan new kotak 5. Kalau ternyata di kelas kotak 5 ada konstruktornya, maka di konstruktornya itu pun ada sesuatu, maka kalau kita hitung volume, dia sudah langsung isi. Tanpa kita isi panjang lebar tingginya berapa. Karena di kotak 5 sudah menggunakan konstruktor, ini pasti dipanggil di awal. Ini namanya kotak 5, kelasnya juga kotak 5. Ya, metode khusus yang namanya sama dengan si kelas konstruktor. Oke, jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ini hasilnya sudah ada hasil.
Hasil hitung volume sudah berisi angka. Oke, ada yang masih bingung dengan konstruktor? Silakan. Kalau enggak, kita skip. Setelah itu kita langsung bahas tentang, ya saya ingin melihat kalian bisa paham nggak nanti di Google Classroom. Silakan, ada yang masih bingung dengan konstruktor? Saya beri kesempatan bertanya. Silakan. Silakan. Apa bisa dilanjutkan, konstruktor? Halo, beri saya gesture ya. Kalau kalian memang Bisa dilanjutkan, Pak. bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau bisa saya lanjut. Nah, sekarang lanjut yang berparameter. Nah, kalau tadi Pak, itu kan sudah seperti itu kan statik Pak ya. Kan statik. Jadi tiba-tiba bikin objek sudah langsung aja dia tipenya apa namanya? Lebar, panjang dan tingginya 432 seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau saya ingin ininya berbeda? Oh, ya, konstruktor berparameter solusinya. Jadi dia sudah diberikan apa namanya? Sebuah atau sesuatu untuk berisi parameter. Jadi kita bisa pada saat kita membuat objek nanti kita bisa mengirimkan pada saat kotak 6 K1 sama dengan new kotak 6 ya kita bisa kirimkan parameternya. Jadi dibuat secara apa namanya? Non statik seperti itu. Nilai awal sehingga nanti bersifat dinamis. Ya, kalau kalian lihat di sini, nah, jadi seperti ini. K1 sama dengan new kotak 6, 4, 3, 2. K2 sama dengan new kotak 6, 6, 5, 4. Ya, 4, 3, 2, 6, 5, 4. K1 hitung volume, K2 hitung volume sama. Apakah bisa masuk nilainya? Bisa. Kalian lihat aja di sini. Ini hasilnya 24, ini hasilnya 120. Jadi, tadi ada kelas itu, di atasnya dibuat kelas, lalu kalian buat, kalian running, lalu di sini ada demo konstruktor, fungsi main, langsung di run, udah selesai. Sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Oke, jadi 432. Ini kita sudah ngasih dia double P, double L, double T. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu untuk pengenalan dulu kelas dan objek. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Silahkan dari semua yang saya sampaikan tuh. Kalau tidak, kita segera menuju ke Google Classroom ya. Jadi targetnya hari ini adalah saya berikan kalian kesempatan hingga jam 7 malam. Nanti inilah tugas personal ya. Tugas personal. Nih saya buatkan dulu.
Oke, apakah sudah terlihat? Nah, ini adalah tugas personal yang akan saya upload. Baru PPT ini juga akan saya upload segera sekarang di Google Classroom. Jadi kalian, saya ingin membuat sebuah program Java bebas, kasusnya apa saja, sederhana, tanpa input output. Tapi di sana ada konsep instansiasi, jadi ada pembuatan objek dari satu kelas, lalu ada konsep konstruktor yang berparameter, dan pemanggilan metode non-void. Jadi pada saat itu, sama seperti contoh tadi, kalian buat itu maksimum nanti saya tunggu sampai jam 7 malam. Ya, tadi mohon tidak ada terlambat, karena saya pikir setelah kalian membaca ini, kalian butuh waktu paling 30 menit selesai. Seharusnya begitu. Kasusnya bebas, jelaskan kode dan hasil. Jadi kalian capture kode dan hasilnya kalian jelaskan. Semakin jelas akan semakin bagus. Dari sana saya tahu sebenarnya kalian paham atau tidak. Eh, Nanti kumpul dalam format PDF. Kumpul di laman masing-masing. Kalau kalian kelas A, kumpul di kelas A, kelas B, B, C, dan seterusnya silahkan. Untuk tugas kelas pengganti kemarin, malam ini saya akan upload, nanti itu dikumpulnya minggu depan. Kelas A, B, C. Ya, yang ini kita langsung praktek, langsung dikumpul hari ini maksimum jam 7 malam. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya upload di sana. Silakan. Ini personal ya. Pastikan kalian sudah mendaftar di harusnya sudah semua. Ada pertanyaan silakan. Ada? Silakan. Sudah cukup?
Kasusnya bebas ya, tapi saya harap harusnya sih setiap orang tidak akan sama pekerjaannya dengan satu dengan lainnya. Makanya kalian buat sendiri dengan contoh yang saya kasih ini, saya pikir 30 menit selesai kok. Kalian boleh mengambil kasus segitiga, yang penting bagaimana cara kalian menjelaskan. Dari situ saya tahu seberapa kalian paham tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Karena ini adalah modal awal untuk kalian paham tentang OOP itu sendiri. Ya, kita belum ngomongin tentang implementasi GUI, database, dan lain sebagainya. Belum ke sana dulu. Oke? Baik, dari sana, apakah ada bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, Ya, baik. Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, segera saya upload di Google Classroom. Kalian cek aja mungkin lagi 5 menit. Sudah ada di sana, silakan dikerjakan. Nanti silakan upload PDF-nya personal. Ya, oke, itu saja yang mungkin yang ingin saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya karena tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Selamat mengerjakan nanti di sana ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama.